Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang buat kita semua dan selamat kita bertemu kembali selama 2 bulan kami ada di Manado. 2 bulan tentunya dengan perjalanan dari tempat ini sampai kami kembali, karena perjalanan kami katakanlah hampir semua ke sana baru kembali ke sini. Jadi 2 bulan dengan perjalanan. Puji Tuhan, sebagai hamba Tuhan atau kami keluarga hamba Tuhan tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat yang sudah mendukung kami di dalam doa sehingga kami boleh ada saat ini dan kembali kita dipertemukan oleh Tuhan dalam keadaan baik. Walaupun hari-hari ini Bapak Gembala dalam keadaan kurang sehat, tidak fit karena mungkin perjalanan yang jauh dan waktu mengatur barang-barang kami di mobil memang kena hujan, jadi sehingga Bapak Gembala saat ini kurang fit badannya, sehingga tadi malam sampai tiba di tempat ini selesai ibadah rumah tangga, Bapak Gembala katakan siap khotbah besok. Puji Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan sudah siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Segera kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca berhubungan dengan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh pelayan Tuhan tadi sebelum ibadah dimulai. 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sudah dapat? Saya akan baca dan jemaat yang tidak membawa Alkitab dengar baik-baik, dan yang membawa Alkitab perhatikan baik-baik. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Judulnya berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita,
yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan, ayat demi ayat kita sudah baca pada pagi hari ini, dan kalau kita bandingkan dengan ayat yang sudah dibaca tadi, ada hubungannya. Hubungannya adalah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Tentunya suratan ini, apa yang ditulis dan apa yang sudah dikirimkan oleh Rasul Paulus dan apa yang kita sudah baca dan dengar pagi hari ini, hal berjaga-jaga. Tentunya ada hal yang sudah dicatat dalam firman Allah. Kedatangan Tuhan digambarkan seperti pencuri. Walaupun memang kita tahu Tuhan Yesus bukan pencuri, ini cuma satu gambaran. Pencuri itu datang secara tiba-tiba. Dia tidak memberitahu bahwa malam hari ini dia akan masuk ke rumah Bapak Barino atau tempat Bapak Misna atau tempat rumah-rumah jemaat yang lain. Dia tidak kasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu, tentunya kita akan berjaga-jaga, malah kita tidak akan tidur. Tetapi seperti itulah yang digambarkan oleh firman Allah, bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua secara tiba-tiba. Karena kita sudah tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa anak manusia, malaikat pun tidak tahu kapan sebenarnya Tuhan datang. Tetapi yang dicatat dalam firman Allah bahwa kita harus berjaga-jaga. Dan firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan bahwa sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain. Berjaga-jaga berarti dikatakan dalam firman Allah, jangan sampai kita tidur. Bukan yang dimaksud oleh firman Allah, bukan melarang kita tidur seperti biasa atau istirahat baik di siang maupun malam. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Allah dikatakan sebab itu baiklah jangan kita tidur. Jangan kita tidur atau iman kita jangan sampai tidur. Karena ketika orang tidur dia tidak sadar. Sudah ada orang yang masuk di rumah, kalau sudah tidur pulas tidak tahu lagi. Dan itu yang digambarkan oleh firman Allah, jangan sampai iman kita tidur. Tetapi firman Tuhan katakan kita ini harus berjaga-jaga. Karena kita adalah orang-orang terang, bukan orang-orang gelap yang hidup dalam kegelapan. Orang-orang gelap, orang-orang malam itu dikatakan dalam firman Allah orang mabuk pada malam hari, orang tidur pada malam hari. Dan itu yang akan membuat kita ketika kita iman kita tidur, maka kita ada dalam kegelapan. Ketika orang dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kalau iman kita tidur, kita tidak akan melihat apa yang sementara terjadi sekarang ini. Dan kalau saudara aktif nonton di
TV, bukan cuma nonton sinetron, tapi nonton berita tentang kejadian, tentang apa yang sementara terjadi dan akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Kalau kita lihat dan kita dengar apa kata Presiden, seperti apa kata Bapak Gembala, bahwa ekonomi tahun depan gelap. Berarti kalau gelap berarti tentunya kita tidak dapat baca bagaimana keadaan tahun depan. Tahun sekarang ini saja kalau mendengar apa kata jemaat, hasil yang didapat ketika dijual tidak sesuai dengan pengeluaran, tidak sesuai dengan pembelanjaan sekarang ini. Tetapi seperti apa yang saya katakan pada waktu-waktu yang lalu, apa yang sementara terjadi bahwa sesungguhnya sementara menuju kepada apa kata firman. Sebab kalau tidak terjadi seperti sekarang ini, tidak akan tergenapi firman Tuhan dalam kitab Wahyu yang kita sudah tahu bahwa secupak gandum sedinar harganya. Itu tidak akan terjadi. Maka kalau kita melihat keadaan sekarang dan mengalami keadaan sekarang, itu tandanya sementara menuju ke sana. Dan ketika kita menyadari, ketika kita anak-anak terang, ada dalam terangnya Kristus, rohani kita hidup, rohani kita terbangun, kita akan melihat bahwa benar apa kata firman. Kita sementara menuju ke sana. Kalau kita iman kita tidak tidur, kalau kita melihat keadaan sekarang dan kita akan menyadari bahwa sesungguhnya apa yang harus kita lakukan. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Sebab belum tentu saudara akan kuat, mampu menghadapi apa yang akan terjadi ke depan. Ekonomi gelap. Ekonomi tahun depan sulit. Walaupun kita kerja keras, tapi kalau memang apa yang sudah ditetapkan oleh firman, masa yang sukar itu akan terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, yang sudah tahu firman, yang jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua karena Dia mengasihi kita. Sebelum itu terjadi, Tuhan mau supaya hidup kita hidup dalam terang, hidup kita berjaga-jaga mempersiapkan iman yang teguh, iman yang kuat. Sebab kalau kita menghadapi kenyataan yang terjadi sekarang ini dan masa-masa yang sukar, lebih sukar di tahun ini, tahun ke depan, maka iman kita harus bangun. Haleluya. Kita harus bangun. Kalau sudah ada yang sudah mulai tertidur, bangun, terjaga. Karena ketika kita tidur, kita tidak tahu apa-apa. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan kita harus berjaga-jaga, kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan iman kita. Karena sesungguhnya masa yang sukar itu, kalau kita andalkan kemampuan, kita tidak akan mampu, saudara. Buktinya sekarang, waktu kami ke Manado, keadaan jemaat Tuhan di sana, saya katakan kepada jemaat di sana, mau dikatakan dingin tidak, katakan panas tidak. Dan sebagai hamba Tuhan harus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di sana, lebih khusus di desa kami, saya katakan sudah suam-suam kuku, sudah mulai capek, sudah mulai lelah, lesu dengan keadaan dunia sekarang ini. Atau mungkin sudah enak ada di zona yang nyaman, sehingga ketika ada dalam keadaan sekarang mungkin mereka pikirkan masih bisa menghasilkan uang. Mereka pikir uang itu segala-galanya. Tetapi ketika firman Tuhan katakan, ketika ada dalam masa yang sukar, masa yang terjadi sekarang ini, kalau kita andalkan kekuatan kita, apalagi harta kita, kita tidak akan mampu. Itu sebabnya firman Tuhan tadi katakan dalam Petrus
Di sana dikatakan dalam ayatnya yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Tuhan. Kita harus berusaha, dikatakan oleh firman Allah, berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda. Ini yang harus kita lakukan sekarang ini. Karena sesungguhnya firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Itu dalam ayat yang ke-9 dalam 2 Petrus tadi, pasal yang ketiga. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun dikatakan dalam firman Allah ada orang yang berkata bahwa dalam ayatnya yang ke-4 tadi, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan Tuhan itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia dijadikan. Ini mereka sudah mulai bosan. Ini tergolong orang-orang yang sudah mulai bosan. Memang pekerjaan menunggu itu memang membosankan, membuat kita capek. Kalau orang sudah berjanji kepada kita, kalau dia bilang jam 10 tapi sampai jam 12 belum datang, kita sudah bosan. Dan itu yang akan terjadi di dunia akhir zaman ini. Ada orang-orang yang mulai bosan. Kok kenapa dari dulu sampai sekarang berita kedatangan Tuhan itu disampaikan, tapi sampai sekarang firman Tuhan katakan masih seperti semula. Mungkin ada jemaat yang ada di tempat ini sudah mulai seperti sekarang ini, seperti firman Tuhan katakan, bosan, capek menunggu sampai sekarang kok belum datang. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan itu datang secara tiba-tiba. Jangan sampai kedatangan Tuhan itu datang saatnya dalam keadaan apakah kita? Apakah kita dalam keadaan berjaga-jaga? Seperti seorang atau 5 orang anak darah yang bijak, atau dalam keadaan seperti 5 orang anak darah yang bodoh. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Allah bahwa sesungguhnya ketika iman kita tidak tidur atau dalam keadaan bangun, maka sudah pasti kita dapat memahami, kita dapat melihat keadaan sekarang, dan kita baca firman Tuhan dan kita banding-bandingkan dengan apa yang sementara terjadi. Oh iya ya, ternyata apa kata firman, akhir zaman itu makan minum seperti zamannya Lot dan Nuh. Makan minum, pesta orgi. Itu yang terjadi sekarang. Di Manado seperti itu. Ulang tahun kalian atau acara apa saja makan minum. Itu yang terjadi. Dan itu yang sementara terjadi, seperti apa kata firman. Zamannya Lot kawin, mawin, makan minum, pesta pora. Tetapi secara tiba-tiba air bah datang, banyak yang binasa, dan api datang secara tiba-tiba. Saudaraku yang kekasih, itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua kita dalam keadaan tidur atau sudah mulai tidur. Saudara yang lebih tahu bagaimana keadaan imannya. Apa sudah mulai tidur, atau sudah tertidur, atau dalam keadaan bangun, atau sudah mulai bosan. Biar aja. Seperti waktu-waktu yang lalu kan ada yang bergurau. Ya kalau memang neraka ya neraka, kalau surga ya surga. Jangan seperti itu.
Nggak enak kalau masuk neraka, saudara. Coba aja saudara taruh tangan saudara, jangankan disengaja, tidak sengaja pun sakit. Atau ketika kita bakar lahan, enak enggak? Panasnya luar biasa. Dan panas dan api neraka itu bukan cuma api belerang. Di sini enggak ada belerang, di sini adanya batu bara. Kalau di Manado adanya belerang. Belerang itu panas, saudara. Kita taruh telur aja bisa masak. Jangan berpikir biar aja mau neraka ke mau surga, terserah. Saudaraku yang kekasih, sudah digambarkan, sudah disampaikan bahwa neraka itu kekal sampai selama-lamanya, tidak ada batasnya. Dan di sana ada api dan belerang. Tidak enak. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, pilihan ada dalam tangan saudara. Apakah saudara dalam keadaan berjaga-jaga atau dalam keadaannya yang penting saya ibadah, yang penting saya berusaha melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Mau ibadah hari ini atau hari Sabtu, nanti aja. Kan Tuhan belum datang juga. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai terlena dengan keadaan. Coba alami, rasakan sekarang ini. Enak-enak dalam keadaan sekarang. Tidak enak, saudara. Seperti itulah gambaran neraka. Tidak enak. Tetapi dikatakan dalam firman Allah, sorga itu air mata pun tidak ada. Apalagi penderitaan, air mata aja tidak ada, apalagi penderitaan. Itu yang ada di sorga. Dan ketika saya dan saudara merindukan hal seperti itu, di sana tanah airku, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, maka kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Dan kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, sudah pasti yang nampak dalam hidup kita adalah cahaya Kristus, karakter Kristus, sifat daripada Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan tadi katakan bahwa dalam ayat-ayat tadi dikatakan dalam ayat yang tadi, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Berarti kasih itu segala-galanya. Kalau saudara mengatakan saya mengasihi Kristus, saya berpengharapan kepada Kristus, maka kasih daripada Kristus itu ketika menguasai dan ada dalam hidup kita, maka yang akan nampak dalam hidup kita adalah kasih Kristus. Dan firman Tuhan katakan dalam ayat selanjutnya, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling menasihati. Istri menasihati suami, demikian sebaliknya. Orang tua menasihati anak-anak. Saling membangun, jangan biarkan mereka terjerumus ke dalam dosa, sehingga kedatangan Tuhan itu datang tiba-tiba dalam keadaan kita tidak siap, atau suami kita tidak siap, anak cucu kita tidak siap. Ingatkan mereka, ajak mereka, doakan mereka, supaya sama-sama kita dalam keadaan siap. Orang-orang siap, orang-orang terang. Berarti kalau siang itu tentunya bekerja. Seperti itu digambarkan ketika kita orang-orang siang, berarti kita bekerja untuk iman kita. Kita berusaha supaya hidup kita ini tidak bercacat, tidak bernoda ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Karena kita orang-orang siang tetap bekerja, tetap berusaha. Firman Tuhan katakan, kejarkan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu orang-orang siang mengerjakan keselamatan.
supaya benar-benar ketika kita mengerjakan keselamatan kita yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita, maka firman Tuhan katakan kedatangan Tuhan bagi orang-orang terang, orang-orang siang tidak secara tiba-tiba. Kenapa seperti itu dikatakan oleh firman Allah? Karena kita sudah siap, kita dalam keadaan panu, sehingga ketika Tuhan datang ya kita datang. Ketika Tuhan datang, maka firman Tuhan katakan, sabarlah engkau sahabat, orang-orang yang sudah siap, orang-orang yang berjaga-jaga, orang-orang siang, orang-orang terang. Tetapi bagaimana keadaan iman kita sekarang? Saudara yang lebih tahu, jangan anggap enteng apa yang sementara terjadi. Mereka berusaha sedapat mungkin, kalau boleh mereka unjuk rasa kepada pemerintah, turunkan harga minyak. Tapi itu tidak terjadi, saudara. Karena sementara tergenapi firman Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat untuk pemerintah, tapi pemerintah ini dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan. Sama seperti saya sangat terkesan dengan kesaksian dari ibu dokter pada waktu yang lalu. Dalam masa-masa yang menyakitkan, dia katakan dia sudah berusaha sebagai dokter sampai dia sepertinya tidak menghiraukan lagi, tidak mengutamakan keluarga, suami, anak-anak, bahkan pelayanan, ibadah. Sepertinya dia anggap beribadah itu biasa, sampai dia harus ditolak di tempat dia bertugas sebagai kaput kepala puskesmas. Tapi dia sadari ketika berjalannya waktu berjalan, dia katakan, ego saya masih katakan sama Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini? Saya sudah berusaha Tuhan, sampai dia harus datang kepada pemerintah, apa salah saya? Saya sudah melakukan menurut pemerintah mau, kenapa saya seperti ini? Tapi ketika Tuhan memproses dia diingatkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, saya pakai orang-orang ini untuk membuat engkau menjadi lebih baik. Akhirnya dia sadar, oh iya ya, hari-hari ini saya mengandalkan jabatan saya mengandalkan uang saya, uang yang ada di rekening, emas saya andalkan, sehingga saya tidak menghiraukan lagi ibadah. Saya memang dia katakan jujur, saya datang ibadah tapi cuma sekedar. Dalam ibadah ketika ada yang telepon dokter atau ada acara vaksinasi, saya harus keluarkan uang pribadi untuk teman-teman saya. Kok kenapa untuk pelayanan saya tidak hiraukan? Tapi itulah rancangan Tuhan, proses Tuhan. Tapi dia sadar, dari sekarang dia katakan, ini yang Tuhan mau, saya mau naik level. Dan Tuhan berkata, saya pakai orang-orang untuk membuat engkau menyadari bahwa uang itu tidak segala-galanya. Uang itu tidak membuat engkau bahagia. Uang itu tidak membuat engkau selamat. Uang itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Itu sebabnya saudara yang kekasih, pemerintah Tuhan pakai untuk mengenapi firman. Jangan sampai kita terlena dengan keadaan kita sekarang. Tetapi sadarlah, memang Tuhan katakan sadarlah, berjaga-jagalah. Iblis ini sementara berjalan-jalan. Kalau iblis sementara berjalan-jalan, kalau mungkin masa kerjanya di tahun-tahun yang lalu cuma 6 jam atau 1 hari, tapi sekarang ini dia sementara lembur. Karena dia bekerja untuk membuat jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apalagi supaya jatuh ke dalam dosa, gugur iman. Seperti apa kata firman, sepertiga bintang di langit akan gugur. Itu yang dilakukan oleh iblis sekarang. Dia lembur, saudara, sekarang. Dia berusaha kalau boleh sedikit saja yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dan itu firman Tuhan sudah katakan, saudara, banyak yang berusaha masuk ke pintu yang sempit, tapi sedikit yang masuk. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu yang harus kita ingat, saudara.
Jangan sampai kita lupa apa kata firman. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang terdahulu terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Itu yang harus kita waspadai hari-hari ini. Karena firman Tuhan sementara digenapi oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan janji oleh Tuhan akan terus ditepati. Dia tidak pernah lalai, saudara. Firman Tuhan tadi dikatakan dalam 2 Petrus bahwa kita inilah yang akan membuat Tuhan secepatnya datang pada kali yang kedua. Dan firman Tuhan katakan bahwa kalau tidak dipersingkat waktu akan banyak orang yang binasa. Itu sebabnya cara hidup kita lah yang akan membuat kedatangan Tuhan akan segera. Haleluya. Itu sebabnya jadilah anak-anak terang. Bangun ketika engkau sudah mulai tidur. Berjaga, jangan sampai kita ketinggalan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Imam. Haleluya. Haleluya. Suara saya bagus ya. Haleluya. Ya tambah bagus kalau begitu. Haleluya. Berjaga, jagalah. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kata berjaga, kami berangkat dari sini ke Manado, pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini saya percayakan kepada tua-tua sidang untuk menjaga. Tapi ada ketua-tua sidang menjaga pelayanan? Haleluya. Haleluya. Jujur, jangan sampai gembala liburan ke sana, jemaat ketua sidang ikut liburan. Haleluya. Diangkat oleh Tuhan lewat gembala untuk membantu gembala pada saat-saat tertentu. Gembala tidak ada di tempat, ia menjaga pelayanan, ada ketua sidang. Kata berjaga dalam orang Ibrani pakai istilahnya, mereka lihat waktu, bagi waktu. Ada yang berjaga dari pagi sampai sore, dan ada yang berjaga dari sore sampai pagi. Kalau ada banyak orang, mereka bagi kelompok. Dari jam pagi sampai jam 12, 12 sampai jam 6, 6 sampai jam 12 malam, 12 sampai jam 6 pagi. Kenapa berjaga-jaga? Karena ada sesuatu yang akan terjadi yang di luar dugaan, yang di luar pemikiran saudara, yang saudara dan saya tidak ketahui. Alkitab sudah mencatat, diumpamakan Tuhan Yesus seperti pencuri. Karena seorang pencuri, kalau dia masuk ke rumah pastori, tidak diberitahukan kepada tua-tua sidang. Haleluya. Saya ketua sidang, saya mau mencuri di pastori, jadi saya mau jaga-jaga di pastori. Nah, betul nggak? Kami datang, gembok terlepas di dalam lemari. Ada yang lapor, anak-anak dengar sekolah minggu ada yang bunyi-bunyi pukul drum, tapi nggak kelihatan katanya siapa. Karena mereka lompat dari kamar masuk dari jendela. Karena kalau bicara berjaga, sesuatu yang akan terjadi yang sebetulnya saya dan saudara tidak mau itu terjadi, tapi karena tidak ada kewaspadaan, maka akhirnya si bang siapa itu, Bang Nabi bilang begini, mengilustrasikan kalau diiklankan TV. Pencuri
datang bukan karena dia punya niat mencuri, tetapi karena melihat kesempatan sehingga dia mencuri. Dia bukan seorang pencuri, tetapi karena dia melihat kesempatan dan dia di mata dia melihat itu menarik, maka timbul niat untuk mencuri. Contoh seperti Adam, Tuhan bilang, jaga itu taman, jaga itu tumbuh-tumbuhan, tetapi jangan sentuh dua pohon yang di taman ini. Tapi ketika dia berjalan-jalan mau berjaga-jaga, dia melihat sesuatu yang menarik. Tadinya dia tidak mau mengambil, tapi karena sangat menarik, maka timbul hati. Namanya manusia punya perasaan apa? Ingin. Haleluya. Coba Bapak Balino yang menyedot di sungai, lalu lihat orang lagi deretan sedot, lalu ditanya, berapa satu hari? 20 gram, mau nggak? Haleluya. Bukan bagi nggak mau, sementara mereka numpuk di situ, tidak ada larangannya. Mau nggak? Mau. Tapi coba tidak ada di situ, mau nggak? Nggak mau. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya ayat ini, firman Tuhan ini berkaitan dengan akhir zaman, kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapak Presiden Jokowi sudah mengatakan lewat layar televisi, tahun 2023 gelap. Saya perlu sampaikan kepada jemaat Tuhan ini supaya jemaat Tuhan ini punya kewaspadaan, punya jaga-jaga. Maka itu kalau Anda punya ladang, tanamlah ladang, buka ladang. Kalau itu menghasilkan bumi, tanam saja, tapi jangan lupa ibadah. Haleluya. Jangan lupa ibadah. Dua hal ini harus diperhatikan. Kebutuhan jasmani harus dijaga, dan kebutuhan rohani juga harus dijaga. Kenapa? Karena kebutuhan jasmani hanya untuk sifatnya sementara, supaya kita bisa sehat dan bertahan hidup di dunia ini. Tapi kebutuhan rohani pun juga dijaga karena supaya kita ada jaminan, kata firman Allah, supaya kita tidak kehilangan pegangan. Memang jujur Bapak Ibu, ketika kami ada di Manado di tahun ini, saya pribadi sangat sedih, dan saya katakan kepada jemaat Tuhan, kami di Kalimantan butuh topangan jemaat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan mulai padam doa, kami akan kalah. Hamba-hamba Tuhan yang berasal dari Kiawa, kampung kami, bertebaran di seluruh Indonesia akan kalah. Kenapa? Karena sumber api dari sana. Haleluya. Sumber api dari sana. Jujur saya katakan kepada jemaat Tuhan, sumber api GPDI dari Bethel Temple, Amerika Serikat. Sumber apinya itu dari sana. Dan sudah tahu, karena di sana goncangan yang terjadi, akhirnya juga sumber api di sana itu boleh dikatakan sudah mulai padam. Makanya gejolak GPDI di Indonesia. Tetapi tidak usah bicara organisasi, bicara pribadi, organisasi pribadi. Jaga itu Roh Kudus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh. Hendaklah rohmu menyala-nyala dan tetap layanilah Tuhan. Haleluya. Karena bukan GPDI-nya yang akan membuat saudara akan masuk dalam kerjaan sorga. GPDI itu hanya saluran menyampaikan, menasihati, menyatakan hal yang benar supaya saudara tetap dalam kebenaran, supaya saudara tidak kehilangan pegangan. Mau cari mana? Saya dengar ada pelayan Tuhan yang pergi cari kesembuhan, cari doa ke di sana. Emangnya gembala-gembala nggak diingat Tuhan lagi? Halo, halo. Saya dengar adakah begitu? Adakah jemaat pelayan Tuhan yang pergi cari doa di sana? Kalau jemaat biasa saya maklumi, tapi kalau pelayan Tuhan saya nggak bakal restui. Mau 10 rasul dia mau ketemu, kalau saya bilang tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Kenapa? Kekuasaan ada sama saya. Haleluya. Tuhan percayakan saya di sini untuk mendoakan saudara.
Nantinya kalau karena sudah terjadi kenapa? Tadinya di awal-awalnya hanya sementara. Lama-lama sudah bilang begini, itu jemaat yang diberkati Tuhan dia katakan begini, pakai tuyul. Ya, sampai bermasalah akhirnya keluar dari gereja. Ikut gereja yaitu masa roh anak-anak ditontonkan di videokan. Coba anak kecil saya teriak begitu, pasti ini bapak lucu. Tapi mereka katakan tuh kebenaran Roh Kudus. Mana Allah ada di sini? Ada satu ibu-ibu rambutnya kelempangan. Tapi di gereja, makanya Tuhan taruh kepada saya di bulan kemarin sebelum berangkat di sini, jadikan mereka sehat. Dan ketika saya khotbah di sana, tercengaklah mereka. Dan saya beritahu bagi mereka, kalau Anda tidak sehat, Anda belum tentu diterima di perusahaan kalau Anda punya ijazah, berapapun ijazah Anda. Kalau Anda mau melamar di perusahaan, ijazah berlapis-lapis, Anda tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sehat. Begitupun juga surga. Kalau iman tidak sehat, tidak diterima di surga. Haleluya. Ya. Coba. Saya kasih ilustrasi begini, minta maaf. Keluarga muda, Puan dan Topan. Seandainya Puan sakit-sakit atau Topan sakit-sakit, lalu Topan minta lamar Puan, terima gak? Terima gak? Lalu jalan lagi, bilang sakit, aku sayang kamu, terima gak? Tanya sama Bapak Lino, aku suka anak, terima gak? Hah? Membebankan. Haleluya. Demikian pun juga dengan surga. Kalau imanmu raba-raba, suam-suam kuku, dikatakan Alkitab, aku muntahkan. Akibatnya dari apa? Tidak paham dengan suara Tuhan, berjaga-jaga. Yang berjaga ini siapa? Siapa yang berjaga? Siapa yang jaga saya ke saudara? Siapa yang jaga saya ke saudara? Tuhan. Lalu kalau saudara tidak mau dijaga, apa Tuhan mau jaga? Haleluya. Hartamu ada di rumah, engkau jaga, engkau masukkan di kamar, lalu selop, gembok, kunci. Mau keluar ke harta itu? Enam keluar. Nggak keluar, betul? Keluar. Hah? Dicuri. Haleluya. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, jangan kehilangan peganganmu, kata firman Tuhan ini. Kalau engkau ingin dijaga terus oleh Tuhan, ya serahkan kepada Tuhan. Ya kan? Contohnya gini, seperti saya kasih kabar tadi, hartamu 1 ons di kamar, engkau slot, engkau gembok dari pintu, engkau tidak kontrol, dindingnya bagus enggak? Kepercayaanmu sudah ada enggak? Bahwa sudah dalam kamar, betul enggak? Pintu sudah digembok, tidak kontrol kiri kanan, mata angin, 4 mata angin penjuru, mata penjuru angin, 4 mata penjuru angin. Karena kita bilang ada satu malaikat di utara, timur, selatan, dan barat. Itu menjaga supaya angin jangan masuk. Haleluya. Tapi ketika engkau percaya, oh sudah aman, berangkatlah ke Manado. Dengar kabar orang masuk, ya memang mesti masuk. Kalau ini nggak digembok. Haleluya. Kulihat di dalam, kuperiksa semuanya aman. Kok kenapa ada yang masuk ya? Oh ini nggak digembok. Lupa nggak digembok. Hah? Atap WC? Oh iya, masuk di WC juga, pintar juga dia. Tergantung kucing satu di WC itu. Ah, berarti masuk WC. Tergantung atau digantung saya juga paham. Iya, itu berarti WC kita harus perbaiki.
Haleluya. Haleluya. Itu namanya diperbaiki, harus perbaiki. Jadi kalau kita nggak waspada, nggak perhatiin, makanya saya sering kontrol. Ibu-ibu, ibu gembala, ibu-ibu. Ibu gembala sudah tidur, saya malam-malam sedang sama berdoa, saya jalan, saya cek semua, saya mencek semua, kontrol semua. Karena ada sesuatu yang akan terjadi yang kita tidak tahu. Tapi ketika sudah selesai semua, Tuhan, semua sudah aku periksa. Kalau ada yang lemah, ada yang kurang, biar Tuhan, karena Tuhan yang tahu, biar Tuhan yang jaga. Maka ada Alkitab mengatakan, aku kirim malaikat surga mengawali engkau siang dan malam. Dia kirim untuk menjaga saudara. Haleluya. Tapi kalau saudara mau keluar dari kandang, domba keluar dari kandang, domba tidak kenal suara gembala lagi, dia sudah tidak peka dengan suara gembala, ya keluar saja lah. Haleluya. Ada singa yang mengaum-ngaum, kata Petrus. Singa yang mengaum-ngaum siap menerkam mangsa yang liwat. Haleluya. Nanti yang pergi ke sana itu kalau dia nak kuat diterkam. Dengan dia perhatikan baik-baik. Kalau dia tidak kuat iman diterkam di sana. Karena ada banyak yang mereka sudah terkam di Manado. Sama mereka juga. Haleluya. Sehingga terhasut terbawa. Saya tanya, mana yang keluarga saya ini? Ke sana. Maksudnya ke sana kemana? Ke sana. Oh iya. Nggak sempat ketemu saya sudah balik di sini. Kalau saya ketemu, saya tegur dia. Akhirnya saya khotbahkan, saya bicara kepada jemaat Tuhan. Kan memang kita bilang, jangan percaya sekalipun ada orang berkata Yesus di situ. Haleluya. Patung pun juga ketika waktunya Tuhan buat dia bergerak, dia bisa berkata penyakit kanker sembuh. Apalagi kantong kering. Sembuh 5 juta. Haleluya. Iya pasti sembuh lah. Makanya betapa pentingnya Tuhan memberikan pesan ini, berjaga-jaga. Jadi yang berjaga-jaga ini adalah saya dan saudara. Saudara saya sudah dijaga oleh malaikat Tuhan. Tapi kalau saudara mau keluar, masa Tuhan mau kejar? Jangan deh, jangan keluar. Enggak, biarin. Haleluya. Karena yang mau diselamatkan kan bukan malaikatnya, bukan penjaganya. Yang mau diselamatkan yang dijaga. Betul kan? Saya ingat waktu di Maluku, waktu terjadi kerusuhan. Saya ketua LKMD di Maluku, di desa itu. Lalu mau tidak mau saya terlibat dengan masyarakat desa, penjaga desa. Saat-saat mau diserbu oleh orang-orang jahat. Malam-malam kami berjaga-jaga di kebun-kebun. Mereka berjaga dengan tombak, saya berjaga dengan tangan kosong. Nggak mungkin saya bertombak dong. Tapi saya nyemak senter. Lalu saya taruh badan saya di belakang kelapa. Saya bersandar di kelapa. Saya berpikir kalau tidak ada orang, kalau ada orang pasti saya tidak kelihatan. Saya tahu. Saya sampai ngantuk, saya lihat kiri kanan. Saya perasaan saya jalan. Mana kawan-kawanku? Ternyata mereka tinggalkan saya sendiri. Mereka sudah pulang. Kaget saya. Haleluya. Karena mau dijaga orang-orang yang ada di kampung. Ada anak kecil yang jaga kami. Begitu saya dan saudara, yang jaga saya dan saudara adalah Tuhan. Kekuatan Tuhan itu sebabnya firman Allah berkata, Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Dia jaga. Tapi kalau mau keluar ya sudah. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ini saya pegang, berapa jari yang pegang? Berapa jari yang pegang? Menjaga supaya dia jangan jatuh, betul nggak? Betul nggak? Lalu mulai dia memaksakan, ini meronta-ronta mau keluar, terlepaslah jari satu. Tinggal berapa yang menahan? 4. Dia meronta-ronta, dia nggak mau dengar suara lagi, nasihat dan lain sebagainya, karena di sini ada nasihat-nasihat. Lalu terlepaslah, tinggal berapa? Tinggal 3.
Masih ada kekuatan penuh? Hah? Sudah kurang tak? Dia berontak tetap berusaha keluar, nggak perlu ngapain dengan gembala. Aku mau cari kesembuhan kok, aku pergi ke sana. Aku dengar ada pendeta luar biasa di sana. Kan begitu. Lepas lagi dia. Tinggal berapa yang nahan? Tinggal berapa? 2. Orang datang lagi. Ayo cepat kita pergi. Nggak usah dengan gembala. Dia pergi. Lepas tak? Mas nahan. Apa yang jadi? Jatuh. Kalau ini jatuh rusak nggak? Ya rusak. Hidup akan jadi rusak. Haleluya. Makanya banyak orang diterkam di sana di Manado. Bayangkan kampungnya tempat ibadahnya di kampung yang lain. Mereka pergi. Lagi shouting. Saya tanya kenapa ini? Bahasa roh. Hah? Bahasa roh? Udahlah Yesus. Saya ajarkan jemaat Tuhan bahasa roh, tapi bukan begitu. Kok ini bahasa roh? Sampai sudah terguling-guling, sudah. Loh, ini bahasa roh. Kalau di sini saya ajarkan begitu, sudah pasti ada orang datang serbu di sini lalu tanya-tanya, lalu sudah tutup saja. Haleluya. Kenapa? Karena lepas dan jatuh dan rusak. Akhirnya sakit. Itu sebabnya Tuhan suruh saya jadikan mereka sehat. Untuk mau sehat, jaga itu kesehatan. Haleluya. Saya pikir-pikir, makan apa saya? Perut saya kambuh. Suara saya jadi begini. Makan apa saya? Gimana saya? Orang Manado bilang waktu ke Manado itu jalan terus makan. Diundang makan sambil jaga orang tua. Ya, kami disambut dengan orang tua sakit, ya sehingga tidak jalan-jalan ke kampung-kampung orang. Hanya jalan-jalan ketika ada undangan makan di kampung itu aja makan. Hampir nggak bisa pulang, nggak ada uang, nggak ada tiketnya, hampir nggak bisa pulang karena kemana-mana. Haleluya. Mau minta sama keluarga nggak enak, malu dong. Cucu saya minta, anak saya berkata begini, ini cucu, ya namanya cucu pertama, minta beli roda-roda. Baru dikirim 2 juta beli stroller yang roda-roda yang dorong pakai pondok itu supaya katanya nggak kena panas. Tiba di sana beli roda-roda, tanya roda-roda lagi, berapa rodaan? 500 bayar. Namanya cucu pertama, laki-laki. Sudah dibeli lagi, tiba-tiba tanya yang tempat masak itu kayak mixer itu berapa? 400 lebih, bayar. Sudah dibeli, tiba-tiba lihat saya sendiri yang lihat, kasihan juga yang mamanya. Apa itu? Air. Saya bilang nanti opa beli ya, bicara sama yang kecil ya cucu. Opa beli ya yang elektrik, cuma colok-colok dia bergerak sendiri. Naik turun. Berapa? Hampir 500. Saya pikir nggak bisa pulang kita kayak begini. Habis ke cucu. Haleluya. Tujuannya mau dijaga anak ini, cucu ini. Mau dijaga supaya dia nyaman, supaya dia terlindung, dikorbankanlah. Nggak sempat saya lihat di video kan, lalu dikirim ke video Korea. Saya bisa lihat dia diam-diam terus naik turun. Haleluya. Saya senang waktu mau pulang. Saya bilang saya sendiri aja bilang pulang, saya sudah telepon, saya bilang sama jemaat, Mama Awis, siapa itu, Mama Adung, ibu nanti ke belakang kita jaga orang tua. Tiba-tiba dengar kabar mau beli tiket semua. Wow. Diam-diam aja saya. Haleluya. Padahal ayahnya masih sakit, belum saya betul sudah mau datang. Ya, karena telepon terus, karena saya tak mau tiap ada jemaat telepon, saya bisa dengan sempat kata saya kasih sama ibu yang ngomong. Ya ternyata tersentuh juga ibu gembala, akhirnya pulang juga ikut sama-sama. Dan syukur ikut pulang, kalau enggak saya nggak bisa khotbah hari ini. Haleluya. Mari
ajarlah kita programkan pikiran hati kita untuk berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Tahun depan gelap, kata Jokowi, Pak Jokowi. Tahun depan gelap. Saya dengar di kapal khotbah dari Papua, pajak akan dinaikkan 2 kali lipat. Jadi kalau pajak dinaikkan 2 kali lipat, yang ambil uang di bank, lalu bayarnya 500.000 per bulan, tiba-tiba tahun depan menjadi 1,5 juta. Haleluya. Maka itu berjaga-jagalah, ya. Selagi masih ada kesempatan Tuhan beri bagi kita untuk berjaga-jaga, mari kita gunakan. Berjaga beribadah, ibadah hari Sabtu, ibadah hari Minggu, apalagi ya belum diterapkan doa puasa. Kalau sudah diterapkan doa puasa, itulah. Karena ini ayat ini sangat jelas sekali, Tuhan sayang sama saudara. Tuhan tidak mau saudara terlepas dari kandang, keluar dari kandang. Kita sudah dibingkai oleh kekuatan kuasa Roh Kudus dengan pengorbanan Yesus. Tapi kalau ada yang keluar, bukan lagi salah penjaga, tapi salah sendiri. Haleluya. Maka itu jadilah sehat, sehatlah iman. Kalau imanmu sehat, Anda tidak akan pernah keluar. Kalaupun juga Anda keluar dari pelayanan, tanya dulu sama gembala, Pak, bolehkah kami ke sana? Saya tanya dulu. Jangan langsung melangkai saya. Selama saya dipercayakan Tuhan di Tumbang 8 ini, sayalah bertanggung jawab untuk jemaat Tuhan dan untuk masyarakat, karena saya berdoa terus. Haleluya. Bersama dengan jemaat Tuhan dan pikiran. Itu sebabnya baca di dalam Tesalonika tadi pasal yang kelima dan terusnya. Di situ dikatakan satu perikop itu, mereka yang berjaga-jaga, hormatilah mereka. Jangan seenaknya keluar kandang. Haleluya. Masih ada pelayan. Makanya berikut-berikutnya, kalau gembala lagi milir, tua-tua sidang perhatikan, ditinggal menjaga itu sidang. Haleluya. Jangan ikut-ikutan keluar. Kalaupun juga keluar gak apa-apa, tapi cepat balik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya dengan firman Tuhan pagi hari ini akan membuat kita sadar, membuka wawasan kita bahwa yang menjaga kita Tuhan, tapi kita harus kerjasama dengan penjaga itu. Kalau kita tidak bekerja sama dengan penjaga itu, kita memaksakan diri keluar, yang ruginya saudara sendiri. Bukan penjaganya, penjaga hanya dimintai pertanggungjawaban. Ya, dimintai pertanggungjawaban. Ketika dia memberikan jawaban yang jelas, alasan yang tepat, maka dosa tidak dibebankan kepada penjaga, tapi dosa dijatuhkan kepada yang keluar sendiri. Kita bangkit berdiri, nyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Ku tak dapat, ku tak dapat hidup tanpa Yesus.